Anak-anak yang terkasih, jumpa lagi dengan Ibu Grace. Saat ini kita akan beribadah bersama-sama kembali. Saat ini kita akan membahas tentang tokoh Abraham dengan kesetiaannya dan ketaatannya. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita angkat satu lagu pujian dengan judul "Dengan Apakan Kubalas". Kita menyadari bahwa semua yang direncanakan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, begitu baik kepada kita. Kadang kita bingung dengan apakah kita membalasnya. Tapi Tuhan hanya minta kepada kita untuk menyerahkan hidup kita untuk setia dan taat kepadanya. Kita angkat lagu pujian ini dengan segenap hati kita. Kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oke anak-anak, 2 minggu berturut-turut ini kita membahas tokoh Alkitab yang menekankan tentang karakter yang diinginkan oleh Allah dari kita manusia. Adam dan Hawa tentang kepatuhan kepada perintah, Kain dan Habel tentang ketaatan satu sama lain, persaudaraan, bahkan persembahan yang notabene-nya itu bukan dilihat dari wahnya, tapi dari kerelaan hati dan motivasinya dan imannya. Dan saat ini kita membahas tentang Bapak Abraham. Waktu kita sekolah minggu, kita sering dinyanyikan ataupun sering bernyanyikan lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga, mari puji Tuhan. Kenapa kita bangga menjadi aku anaknya, engkau juga? Nah, dalam kitab Efesus yang disampaikan oleh Paulus dikatakan bahwa, bahkan Yesus juga mengatakan bahwa generasi Abraham ini diberkati oleh Allah. Kenapa diberkati? Kenapa Abraham itu bisa diberkati? Ya kan? Mengapa anak-anak Abraham, generasi Abraham juga diberkati? Menurut kalian konsep berkat itu seperti apa? Konsep berkat itu bukan notabene ketika dapat uang banyak itu berkat, ketika kita dapat harta banyak itu berkat, ketika kita berkelimpahan itu berkat, bukan. Kita ada sekarang pun itu adalah berkat. Bagaimana konsep kita memikirkan tentang berkat Allah, itu adalah berkat. Ya kan? Kita bernapas juga bisa dikatakan berkat. Keadaan kita semakin baik juga dikatakan berkat. Keadaan kita pulih dari penyakit juga itu adalah berkat. Keadaan kita yang dalam kesusahan menjadi senang ataupun lepas dari kesusahan adalah berkat. Banyak disebut dengan berkat. Bapak Abraham ini diceritakan dalam Kejadian pasal 12 ketika Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan
tanahnya Ur Kasdim, ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, dia tidak bertanya-tanya lebih dahulu bagaimanakah keadaan tanah yang akan dia tuju, bagaimanakah suasananya nanti yang mereka tuju. Bayangkan anak-anak sekalian, Abraham pergi itu tidak membawa seorang diri saja, dia membawa istrinya, dia membawa saudaranya Lot beserta dengan iparnya, beserta juga dengan anak-anaknya. Dia bawa itu Lot dan istrinya. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, bagaimanakah keadaan kami nanti di sana, bagaimanakah situasi tanah yang akan kami jalani, bagaimanakah nanti kalau seandainya kami kelaparan, kami nggak punya kenalan di situ, bagaimana kami bisa dapat hidup, ya kan? Nah, dalam cerita Abraham ini ada 3 yang perlu kita ketahui, yaitu apakah arti setia, yang kedua apakah kesetiaan Abraham, yang ketiga apakah yang didapatkan Abraham ketika dia setia. Nah, anak-anak sekalian, menurut kalian konsep setia itu bagaimana? Arti setia itu menurut kalian bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa setia itu adalah dia menepati janjinya, dia yang selalu ada sama kita baik suka maupun duka, dia yang selalu menolong kita, dia yang selalu mendukung kita. Bahkan setia ini adalah dia selalu bersama-sama, mau bagaimanapun keadaan dia tetap bersama-sama. Dia juga bisa pegang janji, dia juga berusaha untuk memberi yang terbaik. Bahkan dia menyanggupi peraturan itu, dia melakukan peraturan tanpa menggerutu ataupun komplain tentang peraturan. Nah, kenapa Miss mengatakan seperti itu? Tadi cerita Abraham dijelaskan bahwa ketika Abraham dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan Ur Kasdim, Ur Kasdim ini adalah tempatnya dari kecil. Bayangkan kalau seandainya kita diminta untuk meninggalkan tempat tinggal kita yang lama, pasti kita masih berat. Ya kan, karena banyak kenangan-kenangan di situ, karena banyak tempat-tempat yang sudah menjadi momen-momen ataupun kenangan-kenangan yang baik. Kita diminta untuk meninggalkan, pasti kita butuh proses untuk meninggalkan. Tetapi Abraham tidak melakukan proses itu. Karena apa? Karena dia itu percaya sama Allah. Dia menjadi, ya Allah udah memerintahkan demikian, kenapa kok tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ada perlu yang kita imani, bahkan perlu kita contoh dari Abraham ini adalah ketika dia menyanggupi perintah Allah itu, dia tidak sebenarnya komplain, dia tidak ada komplain, ya kan? Kalau ditarik ke kita sekarang, ya kan, kalaupun keadaan kita seperti yang tidak kita inginkan, jangan cepat-cepat kita komplain. Kita tidak tahu rencana-rencana ke depannya. Kalau kita banyak mengeluh, yang ada adalah sakit hati nih. Kalau seandainya kita mengeluh, yang ada kita tidak bekerja. Kalau seandainya kita mengeluh, yang ada kita itu tidak ada perubahan, tetap ada di titik nol, tidak bergerak sama sekali. Dan Abraham tidak melakukan itu. Kalau dikatakan Allah go, dia go, iya kan? Dia melakukan, dia setia. Karena apa? Dia mengimani bahwa janji Tuhan akan terjadi kepadanya. Nanti janji Tuhan apa yang dilakukan, apa yang didapatkan oleh Abraham, nanti kita bahas yang poin ketiga. Dan poin yang kedua tadi dijelaskan apa sih kesetiaan Abraham kepada Allah. Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan bahwa dia bersiap meninggalkan tanah kelahirannya itu, tanah tempat dia kecil, tanah tempat dia besar, tanah dia itu dengan saudara-saudaranya, dia mau meninggalkannya untuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Berarti dia percaya. Selain dari taat, setia, berarti ada kepercayaan Abraham kepada Allah. Yang kedua adalah ketika ada perpecahan, ada pertengkaran dengan Lot, ya kan? Lot ingin tinggal di daerah Sodom dan Gomora, sedangkan Abraham di Mamre, ya kan? Dia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan ketika pernah ada pertentang atau pemilihan tempat tinggal dengan Lot berbeda, ketika Lot mengalami kesulitan dengan 5 raja pada saat itu, dia tetap membantu Lot.
Bahkan ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan oleh Allah karena sikap dursila dari Sodom dan Gomora, dia tetap membantu Lot. Dia bilang sama Allah bahwa ada saudaraku di situ, ya kan. Lalu Allah mengirimkan malaikat untuk meminta Lot meninggalkan tempat itu, dan Lot pun selamat, tapi istrinya tidak selamat karena istrinya menoleh ke belakang. Seperti dikatakan bahwa ketika Lot melarikan diri, mereka tidak boleh menoleh ke belakang. Dalam arti menoleh ke belakang itu adalah kalau seandainya kita itu ingin maju, kita jangan fokus ke masa lalu. Kalau seandainya kita ingin memperbaiki kesalahan kita, jangan kita fokus ke masa lalu di kesalahan kita, tapi fokus ke depan untuk memperbaiki masalah itu. Ya kan, jangan fokus ke konsep yang dulu. Tapi mulailah ke depan untuk memperbaiki. Kita lanjut lagi ke Abraham. Ya kan, dia tetap melakukan yang terbaik. Dia bukan hanya melakukan yang terbaik kepada Allah saja, tapi dia juga berlaku baik terhadap sesamanya. Dia tetap menolong Lot dari ancaman-ancaman, atau bahkan dia menyelamatkan Lot dari murka Allah terhadap Sodom dan Gomora. Lalu ketika itu bahwa Abraham memberikan persepuluhan kepada Raja Melkisedek yang baik hati. Bahkan dia juga menolak persembahan dari Raja Sodom, ya kan. Dia tidak mau menerima persembahan dari orang-orang yang keji, dari orang-orang yang tidak memanusiakan manusia. Lalu Abraham ini percaya kepada janji Allah. Janji Allah itu apa kepada Abraham? Bahwa Abraham akan memiliki keturunan seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang di langit. Kita tidak tahu jumlahnya, dan itulah dijanjikan Allah kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan banyak. Dan Abraham tetap percaya akan janji itu. Ini hebatnya dari Abraham ini. Ketika dia diutus untuk meninggalkan Ur Kasdim, dia tidak menanya-nanyakan, dia tetap percaya kepada Allah. Yang kedua adalah ketika Allah mengatakan kepada Abraham bahwa dia akan memiliki anak meskipun pada usia dia yang 100, Sarah yang usianya 90-an, dia tetap percaya kepada janji Allah itu. Dia tetap mengimani itu dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Ya kan? Dia tidak mengatakan, mustahil, gak mungkin aku hamil, gak mungkin istriku hamil, ya kan? Gak mungkin aku mempunyai keturunan, gak mungkinlah istriku yang sudah mungkin dikatakan menopause bisa hamil. Tapi dia tetap mengimaninya karena dia berpikir bahwa mungkin bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada mustahil, ya kan. Janji Tuhan itu gak ada yang mustahil bagi manusia kalau seandainya kita mengimaninya. Dan itu yang aku pelajari dari Abraham ini. Banyak yang dia imani, ya, bukan hanya di akal saja, tapi dia mengimaninya, ya kan. Ketika dia itu sudah mengimani tersebut, dia pun memperoleh anak yang bernama Ishak, ya kan. Dia mendapatkan anak yang bernama Ishak. Dia mengalami sukacita. Dia makin bersyukur kepada Tuhan ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu Ishak. Dia mendapatkan Ishak, dia membesarkannya, bahkan dia menaruh kasih kepada Ishak. Tapi Abraham apakah melupakan Allah? Tapi ketika Abraham sudah memperoleh itu, apakah Abraham meninggalkan Allah? Apakah Abraham berhenti di situ? Apakah Abraham benar-benar inilah tujuanku, ingin dekat sama Allah, ketika aku sudah mendapatkannya, apakah dia meninggalkannya? Ternyata tidak. Ketika Allah memberikan perintah kepada Abraham, persembahkanlah Ishak kepadaku, apakah dia menyanggupinya? Ternyata dia menyanggupi apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Abraham sangat mengasihi Allah, bahwa Abraham sangat mengimani janji Allah, sangat percaya kepada Allah. Apa yang diminta oleh Allah itu
benar-benar terbaik bagi dirinya. Ya kan, dia menyanggupi perintah Allah. Dia bawa Ishak, ya kan? Bahkan Ishak bertanya, "Ayah, di mana dombanya? Di mana domba yang akan kita korbankan kepada Allah?" Dia taruh Ishak ke pembakaran. Dia udah mau membunuh Ishak, tapi datang malaikat. "Jangan lakukan itu, Abraham. Allah hanya ingin melihat kesetiaan dari Abraham." Ya kan? Tuhan hanya ingin melihat kesetiaan Abraham. Apakah ketika dia mendapatkan Ishak dia meninggalkan Tuhan? Sama seperti kita sekarang. Banyak pelajaran-pelajaran dari tokoh Alkitab yang perlu kita pelajari adalah ketika keadaan kita tidak baik seperti yang kita pikirkan, jangan cepat kita gegabah mengatakan bahwa Allah itu membenci kita. Terkadang dalam Yakobus dikatakan, dalam kitab Yakobus dijelaskan bahwa permasalahan itu kadang datang dalam hidup kita ini adalah untuk menguji iman kita yang murni. Kalau kita bertekun dalam masalah itu, kalau kita tetap bertekun percaya kepada Allah, kalau seandainya kita bertekun bahwa kita mengimani itu karena Allah mengasihi kita, maka kita memiliki iman yang murni. Ya kan? Itu yang didapatkan oleh Abraham. Ketika Abraham itu diuji oleh Allah, ternyata dia mempunyai iman yang murni. Itu sebabnya dalam Matius dikatakan dalam kitab Injil dijelaskan, kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kalau suruh itu gunung pindah, dia pindah. Dan itu yang perlu kita pelajari dalam Alkitab. Jadi kalau seandainya pada pandemi corona ini perlu kita imani dan perlu kita juga pelajari bahwa kita pun harus bersiap dalam kondisi yang tidak baik. Jangan persiapkan diri dalam kondisi yang baik, tapi persiapkan diri dalam kondisi yang tidak baik. Kalau kondisi yang tidak baik, apa yang perlu kita andalkan? Iman. Selain dari finansial, selain dari batin, selain dari fisik, kita juga memerlukan iman. Kalau seandainya pada masa pandemi ini kita tidak belajar untuk menetralkan diri, tidak menumbuhkan iman, mungkin kita akan menyerah. Ekonomi semakin bobrok, semakin rendah. Tanggung jawab kita juga semakin besar pada masa ini. Tapi Abraham melihat bahwa harapannya, keinginannya selama hidup ingin memperoleh anak, tapi tiba-tiba Allah meminta, dia menyerahkan begitu saja. Bahkan seperti Ayub, 10 anaknya hilang, semua hartanya hilang. Dia mengatakan kepada Allah, "Engkau yang mengambil, engkau memberi, engkau juga yang mengambil." Dia mengoyakkan jubahnya, memberikan abu di atas kepalanya, menandakan dia berkabung, menandakan dia ingin bertobat, bahwa apa yang diberikan Tuhan, Tuhan juga mampu mengambilnya kapan dia mau. Kesetiaan kepada Tuhan itu bukan saat kita mengalami sukacita. Kesetiaan itu bukan berarti kita itu lempang dari masalah. Dalam Alkitab banyak diceritakan bahwa ketika tokoh ini dekat kepada Allah, enggak selamanya dia lepas dari masalah. Banyak tantangan-tantangan yang didapatkan mereka. Sama seperti Abraham, ketika dia dekat kepada Allah, bukan hidupnya enak, banyak permasalahan-permasalahan yang didapatinya. Nah, untuk kita sekarang juga, jangan cepat kita mengatakan bahwa berkat itu harus banyak harta. Berkat itu yang bergelimbangan harta. Berkat itu banyak rumah. Berkat itu selalu senang. Berkat itu dia dapat anak-anak sama teman-teman yang baik. Berkat itu adalah bagaimana kau sanggup mensyukuri apa yang kau dapat sekarang. Nafas adalah berkat. Diri sempurna adalah berkat. Berjumpa dengan keluarga yang baik adalah berkat. Dekat sama teman-teman yang berpengaruh positif adalah berkat. Kita menang dalam masa pandemi corona ini adalah berkat. Konsep berkat itu tergantung sama kita, sama seperti Abraham. Berkat yang paling besar yang didapatkan Abraham adalah dia memiliki anak.
dia memiliki anak. Selain itu, berkat yang didapatkan oleh Abraham adalah generasinya, anak dan cucunya, 12 suku Israel itu adalah cucu Abraham sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Kita tahu bahwa tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Dapat kita simbolkan betapa suburnya tanah di situ. Ya kan? Sama seperti Indonesia dikatakan seperti tanah, ya kan? Tanah yang seperti susu, dilempar kayu bisa tumbuh. Ya kan? Nah, anak-anak sekalian, yang perlu kita pelajari pada saat ini diberkati untuk menjadi berkat. Kalau hidup kita itu udah diberkati, kita pun memberkati. Kalau kita berbuat baik sekarang, kalau kebaikan itu tidak ada dalam diri kita, kita tidak dapatkan dari orang lain, nanti generasi kita itu akan merasakan dari orang-orang yang pernah kita tolong, ataupun dari orang-orang, ya kan, yang mempunyai kebaikan seperti kita, dan generasi kita mendapat kebaikan tersebut. Ya kan? Jangan sia-sia berlaku setia juga, karena yang dikehendaki Tuhan itu adalah setia, percaya, taat untuk melakukan perintah, bahkan juga mampu berpikir positif tentang janji Allah. Ya kan? Nah, pada masa orang ini, anak-anak yang terkasih, Ibu hanya mengatakan kepada kita, kepada Ibu, kepada kita semua, kita belajar yang pertama dari Abraham ini adalah, khusus juga dalam masa pandemi ini, janji Allah. Ya kan? Sekalipun saat ini kita bosan untuk tinggal di rumah, coba kita pikirkan, ini mungkin masa-masa yang untuk kita itu merasakan kekeluargaan, ya kan, merasakan itu yang namanya family time, merasakan yang namanya itu berkumpul dengan teman-teman, membatasi diri juga untuk keluar dulu, bahkan merenung. Berarti untuk saat ini, untuk kedepannya kita juga harus mempersiapkan hal-hal yang tak terduga seperti ini. Yang kedua, pada masa pandemi corona ini kita diajarkan yaitu bahwa setiap planning dari manusia itu akan ada hambatannya, tapi planning Tuhan gak ada yang menghambat. Segala tantangannya tidak ada. Yang perlu kita imani yaitu, kalau kita ingin mendapatkan berkat Tuhan, kita percaya kepada Tuhan terlebih dahulu. Jangan pernah bertanya, apakah yang aku peroleh kalau percaya kepada Tuhan? Tapi pertanyakanlah apa yang sudah kamu lakukan kepada Tuhan. Sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Sudahkah saat ini kita meluangkan hati kita kepada Tuhan? Sudahkah kita seperti melakukan contohnya Abraham, ketika Allah melakukan pergumulan yang besar dalam hidup kita? Pernahkah kita ikhlas? Pernahkah kita berlapang dada? Pernahkah kita itu memikirkan apakah rencana Tuhan ini? Pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan ini punya rencana yang baik? Tapi terkadang ketika kita banyak pergumulan, terkadang kita memikirkan apakah maksud Tuhan dalam hidup kita. Nah, anak-anak sekalian, berlakulah untuk setia saat ini. Dari tokoh Abraham ini banyak kita perlu pelajari. Ya kan? Menjadi orang percaya itu sangat sulit. Menjadi orang yang bisa memperoleh berkat itu punya proses. Tapi percayalah anak-anak yang terkasih, kalau kamu sanggup percaya kepada Allah, kalau kamu sudah menyerahkan hidupmu kepada Allah, kalau kamu juga sudah tidak membuang hidupmu ataupun menghabiskan hidupmu dengan perbuatan yang tidak sia-sia, ataupun hidupmu juga itu saat ini mempunyai masa lalu, kalau kamu percaya kepada Allah, yakinlah Tuhan mampu memulihkan masa lalumu menjadi masa baru sekarang ini. Nah, anak-anak sekalian, saat ini kita tetap berdoakan supaya pandemi corona ini cepat berlalu di negara kita ini dan negara yang lainnya. Para bagian kesehatan juga, para penemu mampu menemukan
tindakan anti dari corona ini supaya aktivitas kita tidak terhambat juga, supaya kita juga bisa melakukan tanggung jawab seperti biasanya, aktivitas seperti biasanya. Dan kita juga berdoa untuk keadaan keluarga kita, keadaan sekolah kita, bahkan kita juga berdoa untuk bagian kesehatan pemerintah untuk bisa menanggulangi, mengatasi masalah corona ini. Pesan harapan Ibu, dari firman Tuhan ini kita mendapat pelajaran, mendapat penguatan bahwa apapun masalah, apapun tantangan, kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita mengandalkan Tuhan, janji Tuhan tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan akan nyata dalam hidup kita kalau kita tetap setia. Sampai di sini khotbah Ibu, pesan harapan Ibu, kalian belajarlah setia kepada Allah, kita sama-sama belajar setia kepada Allah. Kalian juga setia untuk tetap melakukan apa yang dikatakan oleh sekolah. Bahkan kalian dimanapun berada tetap setia dengan peraturan. Jangan menganggap bahwa ketika kita melakukan peraturan itu adalah norak. Justru ketika kalian mematuhi peraturan itu adalah tren. Jadi sampai di sini kita bertemu di hari-hari berikutnya. Harapan Ibu kita bertemu dalam keadaan sehat, dan kalian dimanapun nanti meneruskan sekolahnya, pesan harapan Ibu kalian tetap menjadi berkat bagi orang lain. Oke, sekian dari Ibu. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.